menjadi kandang banteng PD Perjuangan, juga sekaligus bagian dari epicentrum politik nasional kita, sehingga sebagai wali kota banyak menerima tamu-tamu di tingkat nasional. Apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, kulinernya juga luar biasa. Dan saya cerita sama Mas Gibran bagaimana sekarang warga Surabaya pun kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo. Dan tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat Pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah bersama rakyat, dan kita tahu bahwa 2024 itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi, sehingga semua harus waspada. Sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ilmu kepemimpinan dan juga ilmu perjuangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran. Nanti biar Pak Komarudin Watubun yang memberikan penjelasan, dan setelah itu dan meluruskan berbagai hal yang seringkali apa yang diberitakan, karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan, dan penjelasan dari Mas Gibran sangat komprehensif. Karena itulah selanjutnya kepada Pak Komarudin Watubun kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman semua. Jadi seperti beberapa waktu terakhir ini ada simpang siur berita di media trending topik. Hari ini Mas Gibran datang dan menjelaskan, dan kita pahami bahwa memang posisi beliau sebagai kader partai juga sebagai wali kota. Mas Sekjen menyampaikan pesan-pesan ibu, dan saya mendengar penjelasannya secara saksama, dijelaskan secara baik, dan saya memahami itu. Selain beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk memberi nasihat. Jadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Kita sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula, jadi semut dari mana-mana, tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Itu pesan singkat sebagai saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komar. Tadi Pak Komar juga menyatakan beliau juga sebagai senior yang memberikan begitu banyak nasihat kepada juniornya, karena PD Perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan, sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan mendukung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik, dan kurang afdol kalau Mas Gibran sendiri tidak memberikan penjelasan. Untuk itu kepada Mas Gibran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, Pak Hasto, Pak Komar, terima kasih sekali pagi hari ini saya sudah diterima di kantor DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader juga, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun.
Baik, terima kasih. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai. Karena itulah fokus kita saat ini menjalankan perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana pada tanggal 21 April ketika beliau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan itu merupakan hasil perenungan yang mendalam, kontemplasi, hasil dialog dengan para tokoh-tokoh nasional, dengan Presiden Jokowi, termasuk dengan internal partai, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani. Maka semuanya wajib bergerak serta turun ke bawah, dan kemudian untuk memenangkan pemilu 2024, baik pemilu presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun pemilu legislatif. Dan tadi Mas Gibran juga sudah menyatakan ya komitmennya di kader partai untuk menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan yang menjadi instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena itulah seluruh penjelasan sudah disampaikan. Memang sebagai wali kota sekali lagi banyak menerima tamu-tamu yang datang, dan kemudian banyak juga yang melakukan suatu framing politik. Dan pertemuan tadi diakhiri dengan makan lontong Medan. Ya itu wajib ini kan juga berkat lontong Medan ini juga punya makna khusus. Sehingga habis ini saja seluruh partai bersama-sama bergerak secara serentak ke bawah. Dan tanggal 6 sampai 8 Juni ada rapat kerja nasional yang pertama. Nanti Mas Gibran, kemudian Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Ibu Ita, dan beberapa kepala daerah akan memaparkan program pengentasan kemiskinan, bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim untuk menjadi 0%. Dan Kota Solo, Mas Gibran juga mendapat tugas di dalam memberikan contoh kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Pak Bonang ya, siapa? Belakang dulu. Ya. Tian Pak dari Alinea ID, dari framing tampakkan tadi itu, apakah kedepannya Mas Gibran ataupun kader PDIP lainnya tidak boleh membuat gestur seperti kemarin lagi, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Yang lain? Ya Pak. Silakan. Tadi sih mungkin bisa diceritakan tadi nasihat apa sih yang diberikan oleh para senior-seniornya gitu? Apakah mungkin lebih selektif dari Mas Lamu atau seperti apa Mas? Ya, satu lagi. Mas Sasto, izin Mas. Yang banyak. Ya. Pak, saya Eva dari Kompas Gibran. Pertemuan Prabowo dengan sukarelawan Jokowi kan menurut mereka difasilitasi oleh Mas Gibran. Jadi kenapa Mas Gibran mau memfasilitasi itu dan bukankah semestinya antara sukarelawan Jokowi dengan Pak Ganjar sebagai Baik, terima kasih. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan wartawan tadi juga sebagian sudah saya tanyakan juga, Pak Komar tanyakan juga, sehingga saya wakili untuk dijawab. Yang pertama, ya seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan itu kan sebagai kader PDI Perjuangan itu menjalankan seluruh kebijakan-kebijakan ideologis partai, platform partai, termasuk di dalamnya dasar prasetya partai. Komponen-komponen dasar prasetya partai itu juga beberapa keberhasilan dari Bapak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota Solo. Sehingga ini menjadi platform yang... Itu tadi pernyataan resmi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun disertai dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang saat itu sempat bertemu dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto, dan ini merupakan klarifikasi konferensi pers terkait dengan klarifikasi pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang disampaikan langsung melalui Sekjen PDI Hasto Kristianto kepada Gibran Rakabuming Raka, yang disebutkan bahwa mewaspadai adanya manuver dan juga Solo sebagai salah satu basis suara dari PDI Perjuangan turut diminta untuk mewaspadai adanya sejumlah
upaya politik maupun manuver politik. Dan ini yang tadi juga disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka yang mengucapkan adanya masukan maupun juga nasihat yang disampaikan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan melalui Sekjen PDI Hasto Kristianto, dan ia menegaskan bahwa tegak lurus dan juga menegaskan tidak adanya spekulasi terkait dengan keluar ataupun perpindahan dengan partai lain ataupun dukungan terhadap bakal calon presiden tertentu.